selamat pagi semua. How are you today? Yeah, I hope you always healthy and keep spirit, right? Okay, please check your GC and feel your presence in there, and then check my video, like, subscribe, comment. Yap, oke, hari ini kita belajar. Hari ini silakan cek IC-nya, pilih daftar hadir, kemudian isi daftar hadirnya, dan jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Jangan lupa satu lagi, gunakan masker ketika kamu keluar rumah. Oke, yap. Open your book in chapter 4 about application letter. Yap, di bab 4 kita akan belajar tentang surat ya, application letter. Yap, surat. Nah, application-nya artinya apa, Miss? Surat lamaran pekerjaan. So, nanti akan kita pelajari apa sih application letter itu dan definisinya, contohnya. Makanya nanti di akhir pelajaran kamu akan bisa menyusun lamaran pekerjaan dalam berbentuk bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia ya, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Dan akan kita pelajari juga perbedaannya dari application letter dalam bentuk bahasa Indonesia dengan application letter yang ada di bahasa Inggris. Yap, mungkin sudah pernah juga ya di application letter di bahasa Indonesia sudah pernah dipelajari, maybe, mungkin ya. Oke, the first slides I show you the definition of application letter. Jadi di sini di slide selanjutnya ini kita akan belajar tentang apa sih definisi, apa sih pengertian dari application letter tersebut. Yap. Oke. Application letter is written to apply for a job. We use it to let the company know about our skill, our track record, and all information they need about us. Jadi surat lamar kerja itu ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan ya. Surat lamaran kerja itu adalah surat yang ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan. We use itu digunakan untuk perusahaan agar tahu ya, agar mengetahui apa keahlianmu, apa pencapaianmu, dan seluruh informasi yang dibutuhkan tentang kalian. Yes. Nah, jadi ini application letter itu surat yang menerangkan apa sih kemampuanmu, apa sih track recordmu, pencapaianmu selama pekerjaan sebelumnya. Nah, apa sih informasi yang ada di dalam dirimu, pengalaman pekerjaan, lulusan dari mana, dan lainnya. Itu tentang kamu. Supaya apa? Supaya perusahaan tersebut bisa menarik, bisa tertarik dari kamu. Oke. Writing in English application letter is quite simple, but we have to make it as interesting as we can to get the attention from the company. Yap, ingat ya, bentuk penulisan dalam bahasa Inggris, pelamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris itu, surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris itu sangat sederhana dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi ingat, kita harus membuatnya itu semenarik mungkin. Nah, walaupun dia bentuknya sederhana, tapi kita harus membuatnya itu semenarik mungkin. Mungkin kalau kamu lihat di dalam bentuk bahasa Indonesia, cuman menyandingkan lamaran pekerjaan, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan yang lainnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak seperti itu, agak berbeda. Lebih sederhana bahasanya dan lebih menarik lagi. Dan kita buatnya lebih menarik. Tidak ada yang seperti membuat disandingkan ini, tidak ya. We can to get attention from the company. Kita bisa menarik perhatian dari perusahaan tersebut. Jadi namanya juga udah bentuk lamar pekerjaan. Jadi kita harus membuatnya, oh saya tuh punya skill yang seperti ini. Saya bisa berbahasa dua, misalnya gitu kan, bisa berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia, atau saya bisa berbahasa Inggris dengan bahasa Mandarin. Nah, seperti itu. Karena kita kan tahu juga nanti ke depan harinya kamu nggak tahu dong 10 tahun lagi kamu jadi apa. Mana tahu kamu melamar pekerjaannya di luar negeri, mana tahu melamar pekerjaannya itu di BUMN ya kan, yang mengharuskan kamu membuat bentuk lamaran pekerjaan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi harus kamu tahu dulu. Nah, jadi
Kalau misalnya nanti kamu tamat dari sekolah, kamu ingin melamar pekerjaan, kamu ingat, oh perusahaan ini meminta application letter in English, jadi minta bentuk surat lamar kerja dalam bahasa Inggris, kamu buat lo dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya dalam lamar kerja dalam bahasa Indonesia, kamu buat dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kamu harus tahu apa perbedaannya, apa yang diminta dalam perusahaan tersebut. Jadi harus tahu dulu nih bentuk surat lamaran pekerjaan itu. Yap. In the next slide, I show to the parts of the application letter. Jadi di sini saya nggak banyak cakap kali. Jadi application letter itu mempunyai bagian-bagiannya. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia bagian-bagiannya kepala surat apa segala macam ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris ya, sub. Yang pertama, you can put your address in the left side and the right side. Jadi seperti ini. Okay, sudah. In the parts of application letter have the first one is sender address. You can put your address in the left side or the right side. Nah, jadi kalau misal di dalam lamaran pekerjaan bahasa Indonesia itu tidak ada pengirim, alamat dari pengirim ya, alamat dari pengirim. Sender address itu pengirim, alamat pengirim. Jadi alamat kamu itu diletakkan. Nah, harusnya diletakkan di mana, Miss? Bisa diletakkan di bagian atas ya, Nak. Misal di sini. Nih, boleh di kanan, boleh di sebelah sini. Anggaplah ini kertasnya, nampak ya? Sim. Oke. Di sini bisa kamu tulis alamatmu, misalnya nih Jalan Mabar nomor 3 Medan Delhi. Misal gitu ya. Nah, boleh kamu letak di sebelah kanan alamatmu ya, Nak, bukan alamatmu, mungkin nggak nampak ya. Yep, ini. Jadi di sini alamatmu tulis sebelah sini, boleh di sini ya, boleh letaknya, boleh di sisi kanan, boleh di sisi kiri, bebas, tapi posisinya tetap di atas, paham? Di sini alamatmu. Kemudian yang kedua, date, tanggal. The date you make application letter. Tanggal kapan kamu membuat lamaran pekerjaan itu ditulis di mana, Miss? Yap, di sini tadi kamu tuliskan alamat. Nah, di sinilah kamu tulis tanggalnya, date. Misalnya tanggalnya Medan, harus hari ini. Kalau hari ini kamu melamar pekerjaan harus hari ini. Kalau hari ini kamu kirim hari ini. Tapi kalau misalnya kamu mengirimnya minggu depan, berarti harus seminggu depan tanggalnya. Misal tanggal hari ini tanggal 14 Oktober 2020. Nah, tanggal hari ini ditulis di mana, Miss? Di sisi sebelah kanan. Ya, di bawah sisi sebelah kanan, di bawah alamat kamu boleh. Yap. Kemudian yang ketiga, company address, put the address the company you want to apply. Nah, di sini kalau misalnya nih kamu membuat lamaran pekerjaannya, kamu dapat job vacancy-nya, lamaran pekerjaannya itu di koran. Pasti kalau di koran itu ada alamat perusahaan. Yap. Nah, ditulis di mana, Miss? Di bawah tanggal. Ingat ya, di bawah tanggal kelang 2 baris itu alamat, misalnya namanya PT Angin Ribut Sejahtera. PT Angin Ribut Sejahtera. Alamatnya di mana? Harus ada namanya. Alamatnya jalan, misalnya Jalan Mangaan 1 gitu ya, Mangaan 1 nomor 5 misalnya gitu ya. Ini alamat dari perusahaannya. Ya, tulislah Medan. Nah, kemudian yang keempat, solution. Dear sir, dear madam, dear sir or madam, dear Mr. Agus etc. Nah, solution itu adalah salam pembuka. Salam pembukanya di mana, Miss? Nah, tadi kan tetap posisi di sebelah kanan. Di sini sebelah kanan saya, di sini ada tanggal, kemudian alamat perusahaan. Nah, di bawahnya di sini. Misalnya ini, kamu tidak tahu dikirim ke siapa. Kadang kan kalau misalnya lihat lamaran pekerjaan dari di koran, tidak tahu, tidak ada ditujukan untuk siapa, ataupun ada ditunjukkan untuk misalnya di koran itu ditunjukkan untuk Pak Agus misalnya gitu kan. Nah, kamu boleh ditulis di sini Dear Pak Agus sesuai dengan lamaran pekerjaan kamu. Tapi kalau misalnya nih nggak ada sama sekali,
nggak tahu nih yang nerima nih laki-laki atau perempuan, kamu bisa menggunakan dear sir or madam. Paham? Oke. Nah, yang keempat, opening paragraph berarti udah masuk kita ke dalam body, dalam tubuh surat. Jadi dalam tubuh surat tersebut ada opening paragraph, yang paragraf terbuka pembukanya. Yang pertama, jadi tell the job or position you want to apply for, you can also mention from you where you get the information. Jadi di paragraf pertama ini kamu ceritakan nih, kamu ceritakan posisi apa yang ingin kamu ambil, kamu lamar, kemudian kamu sebutkan di mana kamu dapat informasi lamaran pekerjaan tersebut. Misal kamu ngambil pekerjaannya dari internet, ya sudah, ambil aja dari internet, websitenya. Nah, ada websitenya kan, www bla 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 bla, itu dia. Kemudian kalau misalnya dari koran, misalnya kan dari koran, ya udah tulislah koran Kompas, harian Kompas, tanggal berapa, halaman berapa kamu buat. Paham? Di opening paragraph, di paragraf pembuka. Kemudian yang selanjutnya body. Masuk kita ke body-nya. Tell about your past experience. If you have already had to job experience or any activities or skills that match or similar with the job, give a strong convincing statement that you are qualified and the right one to get the job. Jadi di tubuh ini kamu ceritai pengalamanmu yang lalu, terus apa yang pernah kamu dapatkan, aktivitas apa, skill keahlian apa yang bisa mengaitkan dan bisa menguatkan untuk pekerjaanmu sekarang. Misal kamu mau melamar pekerjaan sebagai supervisor, ya kan? Atau kamu membuat melamar sebagai manajer, kamu harus membuat pengalaman di administrasi, di marketing dan yang lainnya. Kamu ceritakanlah di bagian tubuh. Kemudian di paragraf terakhir, dia ada 3 ya. Di paragraf terakhir, closing paragraph, write the closing paragraph to ask the possibility to have an interview. You can put your contact number or email address to make the company easier to follow up. Don't forget thank to them. Jadi di penutup ini kamu juga bisa menulis kamu bersedia di interview, dan kamu harus menulis juga nomor teleponmu biar mereka itu mudah untuk menghubungi kamu. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya di akhir paragraf. And then the last, closing. Jadi closing itu adalah penutup. Letaknya nanti setelah tubuh itu letaknya paling bawah sebelah kiri, ya, sebelah kiri di bawah. Kamu tulis misal nih, ini closing di sini. Closing di sini berkaitan dengan solution di atas. Sudah? Kalau dia sincerely, ingat ya, kalau dia sincerely, sudah, kalau dia sincerely, kamu sudah tahu orangnya. Misal kamu sincerely, nah, misal namamu ya, misal Uco, tanda tangan, ya kan, kamu sudah tahu di solution di sini, kamu sudah tahu dear sir or madam, dear sir atau dear madam. Kamu harus berhak pakai sincerely. Tapi atau sincerely yours sama ya. Tapi kalau misalnya kamu tidak mengetahui orangnya atau dia tidak mengetahui orangnya, kamu menggunakan di sini dear sir or madam, kamu berhak menggunakan your faithfully. Paham ya? Kalau yang lainnya best regret dan yang lainnya itu sama saja. Oke, untuk yang sincerely. Tapi kalau untuk yang bentuk dari penutup si faithfully sama sincerely itu harusnya ada di pembuka. Di solution kalau dear sir madam, dear sir, dear madam kamu pakai sincerely, tapi kalau dear sir or madam tidak mengetahui ini orangnya, kamu pakai faithfully. Paham? Oke. Kita perhatikan di sini. Yap. This is about the contohnya, ya, di contohnya sudah bisa dibuka di paragraf di sini. Ya, di sini ya. Ini sender, ya, sender address. Di sini alamat kamu. Paham ya? Boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri, boleh. Kemudian
date tanggalnya ya, tanggal hari ini atau tanggal kapan kamu mau mengirimkan suratnya. Kemudian company address di sini ya tadi. Ya, company address ini adalah alamat dari perusahaannya. Harus ada PT Langit Angkasa atau PT Angin Ribut Sejahtera, boleh. PT Bangkrut Selamanya, bisa. Boleh, terserah, bebas. Kemudian ada solutionnya. Ingat ya tadi ya. Di sini solutionnya dia mengetahui ke bapak siapa ya dia mengantarkan surat lamaran ini, Pak Soeharno. Jadi di sini dia boleh menuliskan Pak Soeharno. Oke. Di sini bisa dibaca bentuk pembukanya, isi dengan penutup. Nah, di sini dia closingnya. Ya, closingnya boleh diletak di sebelah kanan. Ya, nanti boleh setelah letak di sebelah kiri, boleh, bebas ya nak. Tapi yang di sini harus patokannya, kalau di sini sudah mengetahui namanya, kamu berhak menggunakan sincerely. Kalau kamu di sini menggunakan dear sir or madam, maka kamu menggunakan di bawahnya adalah faithfully. Oke, paham? Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan cek GC-nya kembali. Saya akan membuat video yang baru. If you understand this video, ask me in the WhatsApp group. Ya, di grup WA, GWA ya. Oke, paham ya? Don't forget to like, comment, and subscribe my video. Thank you.